masyarakat yang memiliki hak yang ada ini juga punya hak untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Olehnya itu, kalau toh dia tidak bisa membuktikan kepada kami dan tidak berani untuk membuat pernyataan, maka pelaksanaan eksekusi jangan dipaksakan untuk harus jalan. Dalam salinan putusan itu kan sudah ditentukan batasan-batasan. Itu mungkin buat Itu kan. Iya betul. Tapi itu bukan kewenangan pengadilan untuk menunjukkan batas-batas itu. Sebetulnya ada BPN. Karena BPN yang mengeluarkan sertifikat. Nah paling tidak, yang tadi saya bilang itu peta eksekusi yang dijalankan oleh pihak pengadilan itu harus dia bawa supaya dia tahu titik yang mulai dia startnya dari mana sampai kemana. Bukan hanya dia bermain seperti bermain dalam selimut, wah ini lawan ini. Nah ini juga perlu harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Sebetulnya ada apa di balik tindakan atau gerakan-gerakan langkah-langkah yang diambil oleh pihak pengadilan saat ini. Saya kira itu teman-teman. Ya, ini ada kuasa hukum mungkin ada mau. Saat kuasa hukum melakukan eksekusi dari mana yang tidak? Untuk Anmani itu pada saat ketua pengadilannya adalah Pak Susilo, dan pada saat Pak Susilo melakukan Anmani sebelum diganti ke Pak Perlis, itu saya sudah sampaikan ke Pak Susilo, Pak, apakah ada dasar hukum suatu objek itu yang sama persis bisa dilakukan eksekusi di atas eksekusi? Lalu kemudian Pak Susilo pada saat itu sebagai ketua pengadilan yang sebelumnya dia pindah ke Jogja jadi ketua pengadilan negeri Jogja mengatakan bahwa tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan eksekusi di atas eksekusi. Karena objek ini kan sebenarnya di tahun 2004 itu sudah dieksekusi, penyerahan kepada ahli waris Nurlete. Nah, oleh karena itu pada saat itu sampai ketua pengadilan sebelumnya itu dilakukan atau tidak? Tidak dilakukan. Eksekusi penyerahan. Ya, dilakukan. Dan bunyi daripada berita acara eksekusi penyerahan itu adalah bila mana para pihak yang berada di atas tanah yang sudah dieksekusi penyerahan itu tidak mematuhi atau tidak mau diatur secara kekeluargaan, maka akan dilanjutkan dengan eksekusi pemotongan. Nah, berangkat dari berita acara eksekusi penyerahan itu, maka pada tanggal 26 Juli 2018, saya sebagai kuasa hukum dari ahli waris Nurlete pada saat itu mengajukan permohonan eksekusi pemotongan, termasuk di atas objek ini, dari tanggal 26 Juli 2018. Namun sampai detik ini pun dari pihak pengadilan tidak memberikan tanggapan dan atau mengabulkan sama sekali permohonan itu. Entah ada apa, saya juga tidak tahu persis, tapi ada dari sisi hukum itu tidak sangat tidak logis dan tidak memiliki dasar sama sekali. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, Saat Anmani itu apa gitu? iya, saat Anmani itu saya kemudian mengikuti dan saya sampaikan ke ketua pengadilan pada saat itu. Saat itu dari pihak mana saja? Pada saat itu ada kuasa hukum dari terlawan, dalam hal ini Pak Munir Khairoti pada saat itu ada juga, dan ketika terjadi Dari BPN sendiri ada? BPN tidak hadir sama sekali. BPN tidak hadir. Jadi Anmaninya itu Biasanya 3 kali. biasanya 3 kali, tapi ketika saya datang itu yang kedua kalinya, dan untuk yang ketiga kalinya itu tidak ada Anmani karena Pak Susilo langsung dipindahkan ke Jogja menjadi ketua pengadilan negeri di Jogja. Itu tahun 2018. Ya, tapi Anmaninya itu kurang lebih pada bulan September 2017. Lebih awal ya. Iya, di awal. Jadi seperti itu. Ada lagi barangkali kawan-kawan? Nama lengkapnya? Nama Al-Walid Muhammad. Ya. Kemudian saya ingin tambahkan juga menyangkut dengan eksekusi saat ini. Saat ini kita sudah melakukan eksekusi, sudah melakukan gugatan perlawanan eksekusi ke pihak pengadilan. Itu terdaftar dalam nomor perkaranya itu pada tanggal 23 Juli 2018. Dan sampai pada saat ini itu prosesnya sudah ada pada upaya hukum banding. Katakan hukum banding pada tanggal 12 Juni 2019. Siapa yang banding? Dari pihak Nurdin Fatah maupun Nurdin Nurlete yang melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon yang amar putusannya itu mengatakan gugur dengan dasarnya adalah 124 Herjene Indonesis Reglement atau HIR. Nah, itu bunyinya adalah bahwa karena ketidakhadiran daripada pelawan dalam hal ini Nurdin Nurlete dan Nurdin Fatah.
atau ketidakseriusan daripada Nurdin Nurlete ataupun Nurdin Fatah. Padahal senyatanya itu sudah sidangnya 27 awalnya itu 22 Agustus. Nah, ini perlu saya buka kepada kawan-kawan media semua. Yang lucunya di Pengadilan Negeri Ambon itu adalah menetapkan tanggal sidang pada tanggal 22 Agustus 2018. Nanti kawan-kawan awam media semua bisa mengecek tanggal 22 Agustus itu hari apa. Itu tepat dengan hari Idul Adha. Sidang pada saat hari Idul Adha. Nah, dan pada saat dia libur nasional. Itu lucunya Pengadilan Negeri Ambon melakukan penetapan sidang perdana. Kemudian karena hari libur ditunda lagi, ya kan? Ditunda lagi pada tanggal 29 Agustus 2018. Nah, pada saat 29 Agustus 2018 kita hadir di sana. Kita hadir, dipanggil, kita hadir secara patut karena ada rilas panggilannya. Tapi terlawan dalam hal ini Martin Hindiana maupun kuasa hukumnya Pak Munir Khairul itu tidak hadir. Dipanggil lagi yang kedua kalinya. Kita datang, saya sebagai kuasa hukum Nurdin Fatah pada saat itu sebagai pelawan, kemudian Nurdin Nurlete juga sebagai pelawan hadir. Yang kedua kalinya? Yang kedua kalinya. Tidak ada juga. Iya, itu tidak hadir juga, itu sekitar bulan September atau Oktober kurang lebih. Kemudian sidang yang ketiganya itu saya sebagai kuasa hukum Nurdin Fatah sama Pak Nurdin Nurlete itu hadir, tapi pada saat itu panitera pengganti untuk sidang perlawanan eksekusi itu baru saja tiba dari Namlea, timbal tugas di Namlea pada pagi hari itu. Dan pada saat itu kita sempat berkoordinasi gimana untuk sidang. Katanya panitera penggantinya baru tiba. Nah, pada saat sudah sampai jam 11 kalau teman-teman media yang sering di Pengadilan Negeri Ambon pasti udah tahu persis kalau jam 11 itu adalah sidang pidana. Ya kan, sidang pidana. Nah, pada saat jam 11 itu akhirnya sidang yang perdata ini entah bagaimana ditunda atau seperti apa tidak jelas. Nah, habis itu udah tidak ada lagi pemberitahuan untuk sidang. Nah, kawan-kawan media semua pasti tahu persis bahwa perlawanan eksekusi ini, demonstrasi ini puncaknya itu terjadi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 11 Februari 2019. Karena pada tanggal 12 Februari 2019 itu mau adakan eksekusi. Tapi pada saat itu kemudian ada demonstrasi itu dan sempat audiens dengan ketua pengadilan dan sempat mempertanyakan tentang bagaimana sih kelanjutan gugatan perlawanan eksekusi ini kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan pada saat itu kemudian tidak memberikan jawaban apa-apa. Yang sangat mengagetkan pelawan Nurdin Nurlete dan kuasa hukum Nurdin Fatah adalah pada bulan Mei 2019 tiba-tiba ada risalah pemberitahuan putusan bahwa putusan itu sudah diputus pada tanggal 5 Desember 2018. Nah, dengan alasan yang saya udah uraikan sebelumnya tadi. Nah, itulah yang kemudian kita merasa aneh loh. Kok terlawan yang tidak pernah hadir bukannya diputus fair stake karena dengan tidak hadirnya terlawan, tapi justru diputus gugur seolah-olah kita yang tidak hadir. Nah, ini fakta-fakta persidangan yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan media semua. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk bagaimana melihat eksekusi ini. Satu hal yang saya ingin tegaskan adalah bahwa peta sidang komisi tadi saya sudah tanyakan ke jurusitanya dan jurusitanya kan tidak mampu menunjukkan peta sidang komisi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Munir, ke Pak Noce, kita di pengadilan itu kan kalau sidang perdata pasti datang untuk sidang komisi dan akan dibuat peta sidang komisi. Tapi ini kan tidak ada sidang komisinya. Nah, oleh karena itu ya ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung SEMA nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, walaupun putusan sudah berkekuatan tetap tidak bisa dilaksanakan eksekusi atau non executable kalau objeknya tidak jelas. Nah, hari ini mau dikatakan objeknya jelas gimana? Peta sidang komisi nggak ada. Ada sertifikat lain 216 di dalam sertifikat 34144. Jadi perlawanan hukum itu tidak mempengaruhi eksekusi. Cuma yang diberatkan itu di peta eksekusi tadi. Iya, peta eksekusi. Jadi berdasarkan SEMA tadi seharusnya itu bisa dinyatakan non executable. Seperti itu. Makanya tadi kan ketika Kabak Korps menanyakan kepada saya Pak Amin itu bahwa apakah bisa kemudian bisa melakukan tidak dengan perlawanan eksekusi ini bisa menunda eksekusi. Saya bilang bisa saja. Sekarang saya bertanya ke Pak Amin, dasar hukumnya apa eksekusi bisa dilakukan di atas eksekusi? Ini kan semua penafsiran yang dilakukan secara subjektif.
kalau memang ada aturan yang tegas dan jelas tentang ini, berarti kita berpegang pada itu. Tapi ini kan tidak ada sama sekali, maka menjadi wajar saya sebagai seorang hukum mengatakan bahwa kalau misalnya ini tidak bisa dengan ada yang perlawanan ini tidak bisa melakukan eksekusi karena memang aturannya belum mengatur ini secara gitu. Ya. Terima kasih kawan-kawan semua.